Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Tini dan Nanda. Nah, kali ini aku akan membagikan resep kue cucur. Kue cucur merupakan jajanan tradisional yang masih diminati banyak orang. Ini merupakan jajanan pasar yang memiliki tekstur yang sedikit kenyal, bersarang, dan manisnya itu pas. Nah teman-teman, kalau kalian mau tahu caranya, bagaimana cara buat kue cucur yang bersarang seperti ini, kalian nanti ikuti aja langkah demi langkah yang akan aku jelaskan. Oke, siapkan catatan kalian, kita langsung aja ke resep dan cara pembuatannya. Ini dia bahan-bahannya. Yang pertama, ini ada gula merah sebanyak 100 gram, kemudian ada gula pasir sebanyak 3 sendok makan, sedikit daun pandan, kemudian setengah sendok teh garam, kemudian ada air 300 ml, tepung beras sebanyak 125 gram, dan tepung terigu sebanyak 100 gram. Oke, kita langsung aja ke cara membuatnya. Yang pertama, kalian harus merebus air dan gula merahnya. Jadi aku akan masukkan seluruh gula merahnya ini ke dalam wajan atau panci. Kemudian gula pasirnya juga aku masukin, baru daun pandannya tadi yang sudah aku simpul. Dan ini ditambahkan sedikit air. Jadi air yang 300 ml ini nggak usah semuanya. Dan ini kita masak hingga gulanya larut dan sedikit mengental. Oke, kita masak menggunakan api kecil aja. Dan ini kita bisa aduk sesekali untuk membantu menghancurkan gulanya. Dan nanti ketika gulanya sudah hancur, kita bisa matikan apinya. Jika seluruh gula merahnya dan gula pasirnya itu sudah larut, maka kita bisa matikan apinya. Dan ini nanti kita gunakan ketika sudah hangat ya, jadi jangan sampai dingin. Nah, kemudian dalam wadah lain aku akan mencampurkan ini tepung beras, kemudian aku campurkan dengan tepung terigu, kemudian ini sedikit garam untuk penyeimbang rasa, dan kita aduk hingga kira-kira udah agak rata. Nah, kalau sudah, kemudian aku akan masukkan air rebusan gula merahnya tadi. Ini air gula merahnya udah dalam keadaan hangat ya, dan ini bisa kita langsung masukkan semuanya. Kalau sudah, aku langsung akan aduk semua bahan ini. Nah, selanjutnya ini udah agak berat seperti ini, kita bisa tambahkan sisa air yang 300 ml di awal tadi. Kita tambahkan sedikit demi sedikit hingga semua air itu kita gunakan dan sudah kita masukkan. Jadi lama-lama itu adonannya kental dan dia tidak putus ya. Itu adalah salah satu tanda nanti kuenya itu akan bersarang ketika sudah digoreng. Aduk perlahan hingga semuanya benar-benar rata, kemudian masukkan sedikit airnya hingga benar-benar habis semua seperti ini. Dan ini semua bahan sudah rata dan semua airnya juga udah aku masukkan. Setelah ini aku akan tutup pakai plastik wrap. Kalau kalian nggak ada plastik wrap, kalian gunakan aja plastik biasa yang kalian kasih karet atau kalian ikat di pinggir baskom atau wadah yang kalian gunakan. Nah, ini kita diamkan sekitar 15 hingga 30 menit. Nah, setelah sekitar minimal 15 menit, adonan langsung bisa kita gunakan dan kita bisa goreng. Menggorengnya gunakan saja api sedang, kemudian minyaknya nggak usah terlalu banyak, dan ketika menuang itu usahakan jangan sampai adonannya putus. Itu juga membantu supaya nanti kuenya jadi lebih bersarang. Nah teman-teman, walaupun adonannya itu bagus, misalnya kalian nanti membuat, sangat ada kemungkinan akan gagal, kuenya itu tidak bersarang. Itu biasanya kesalahan dalam tahap penggorengan. Nah biasanya ketika kalian menggoreng, apinya itu terlalu kecil, jadi sarangnya itu tidak terbentuk. Tapi nggak boleh juga apinya itu terlalu besar, karena nanti kuenya nggak matang, gosong, tapi tengahnya masih mentah. Nah jadi teknik menggorengnya kalian pakai aja seperti yang sudah aku jelaskan di video ini. Kalau udah, kalian bisa baliknya itu juga nggak perlu lama-lama, kecuali kalian mau kuenya itu tekstur pinggirannya itu garing. Kalau udah, silahkan kalian angkat dan lakukan hingga selesai.
Nah, sambil nunggu aku selesai goreng kue cucur ini, silahkan kalian subscribe bagi yang belum, dan like jika kalian suka video ini. Kemudian, jika kalian ada beberapa pertanyaan seputar resep ini, silahkan kalian tinggalkan di kolom komentar. Oh ya teman-teman, untuk sekedar informasi lagi, kualitas gula merah yang kalian gunakan itu juga nanti akan berpengaruh terhadap kue yang akan kalian buat. Jadi pastikan gula merah yang kalian gunakan itu gula merah yang kualitasnya bagus dan rasanya itu juga manisnya enak. Kadang ada beberapa gula merah itu yang rasanya itu asamnya itu agak menonjol gitu rasanya. Dan ini dia kue cucurnya udah jadi. Dan untuk satu resep ini itu bisa mendapatkan sekitar 16 buah kue cucur. Kalian bisa jadikan ini sebagai ide bisnis atau jualan kalian di rumah. Nah teman-teman, makasih yang udah nonton hingga akhir video ini. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Makasih teman-teman, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.